Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Follow-follow, di video kemarin aku sempat memperkenalkan satu alat yang digunakan sebagai alat hukuman yang begitu kejam. Yang kemarin itu kan asalnya cerita yang ada di Greece atau Yunani. Kali ini aku mau menceritakan sebuah alat hukuman yang sekarang kita itu malah bayar untuk menggunakan alat itu. Jadi langsung kita mulai. Kejadian ini terjadi di negara Inggris pada tahun 1820-an. Nah, pada masa-masa itu, orang-orang yang diberi hukuman mati sebenarnya diberi dua pilihan. Kamu mau dihukum mati atau penjara selamanya. Jadi masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam penjara. Dan tentu namanya manusia masih agak takut untuk dibunuh. Jadi banyak banget orang-orang yang memilih untuk pergi ke penjara. Tetapi mereka berakhir dengan penyesalan. Kira-kira kenapa? Untuk mengetahui itu, kita perlu pergi ke tahun 1818 alias 2 tahun sebelumnya. Aku nggak pernah ke penjara, jadi aku sebenarnya nggak tahu di dalam itu kayak apa. Cuman, katanya pada waktu itu, sesama tahanan yang ada di dalam sel, mereka itu seringkali bertarung gitu. Dan petugas penjara pun nggak bisa menghentikan mereka. Ayo, berhenti. Mereka tetap kayak saling pukul, ya pokoknya terus bergelut di dalam sel. Dan ini membuat masalah kepada para petugas karena terkesan penjaranya kacau balau. Dan mereka pingin menemukan cara agar orang-orang tahanan ini bisa dikontrol. Dan sekitar waktu itu muncul satu orang bernama William Cubitt. William Cubitt ini adalah orang teknik sipil yang juga ahli banget dalam membuat mesin-mesin atau alat-alat yang bergerak. Pada saat William Cubitt mendengarkan masalah di dalam tahanan ini, yang katanya orang-orang sering tengkar, dia itu menjadi berpikir, dan tiba-tiba dia muncul dengan satu ide untuk menyelesaikan masalah ini. Ide dari William Cubitt adalah menyuruh tahanan-tahanan ini untuk berjalan di atas gigi-gigi itu. Pertamanya tahanan-tahanan merasa kayak, ya kan cuma jalan kayak gini, jadi mereka pegangan dan jalan. Mereka pertamanya sangat meringankan dan meremehkan hukuman ini. Tetapi hal ini berubah setelah 1 jam, 2 jam. Mereka mulai merasakan jenuh dan capek karena mereka harus melakukan suatu hal yang sama berulang kali tanpa mengetahui kapan hukuman ini akan berakhir. Tidak cuma itu, rodanya ini kalau kita bayangkan berputar seperti ini. Sehingga sebenarnya gerakannya itu sangat mirip dengan menaiki tangga. Dan katanya efek olahraganya itu hampir sama seperti menaiki Gunung Everest setiap 2 hari. Jadi katanya kalau dihitung mendaki gunung, sama kayak mendaki gunung sejauh 1,5 hingga 6 km. Dan tiap harinya 6 jam. Pertama kali saat mesin ini dibuat, sebenarnya masih terbuat dari kayu yang panjang dan semuanya masih bisa berjejer. Berjalannya waktu, petugas merasa barang ini begitu efektif dan mereka membuat perubahan pada alat ini dengan cara memberi sekat, menambah pemisah antara satu dengan yang lain, sehingga saat mereka berjalan mereka tidak bisa berbicara dengan orang yang ada di sebelah kanan maupun di sebelah kiri mereka, dan yang mereka tahu adalah hanya berjalan di situ. Karena efektifnya hukuman ini, dalam waktu 10 tahun 50 penjara mengadopsi alat ini. Katanya alat ini begitu efektif. Ketika ada 2 tahanan yang berselisih, petugas tinggal bilang, kamu naik itu seharian? Mereka langsung seperti, kita baikan, jangan, please, jangan, please. Karena saking efektifnya hukuman ini, bahkan Amerika pun mengadopsi alat ini di penjara yang ada di Amerika. Tidak lama, mulai muncul argumen-argumen yang berpendapat seperti ini. Hukuman itu melanggar hak asasi manusia tahanan. Dan pada waktu itu, Inggris masih belum punya berbagai macam hukuman. Jadi, bagi yang melakukan kejahatan yang buruk ataupun yang melakukan kejahatan yang kecil, mereka mendapatkan hukuman yang tidak beda jauh. Dan akhirnya pada tahun 1898, pemerintah Inggris membuat peraturan baru sehingga alat itu mulai dilarang untuk digunakan di dalam penjara. Dan sebenarnya alat ini sudah mulai dilupakan hingga satu orang strongman yang ada di Jerman yang bernama Louis Attila, kok namanya jadi kayak orang Spanyol, Louis Attila. Louis Attila
Luis Attila ingin melatih otot kakinya. Dia merasa otot di tubuh bagian atasnya itu udah cukup, tapi dia bingung bagaimana caranya melatih otot kakinya tanpa berjalan keluar. Dan waktu itu dia membaca koran tentang alat ini. Dan dari situ muncullah alat yang sering kita gunakan, yaitu running machine. Tidak berhenti di situ. Robert Bruce, Wayne Quinton dari dunia medis juga menyatakan bahwa menggunakan alat ini sebenarnya memberi keuntungan pada kesehatan, sehingga mulai diadopsi di dunia medis. Dan sekarang alat-alat itu bisa kita gunakan di gym ataupun beli dengan harga yang mahal. Jadi apakah sekarang polo-polo nyadar kenapa waktu polo-polo menggunakan treadmill itu kok merasa begitu susah? Ya karena awalnya itu digunakan sebagai hukuman. Ya enggak lah ya, cuman kayak gitu sejarahnya. Bukan berarti menggunakan treadmill itu buruk atau enggak, sangat baik. Buktinya dunia medis pun mengakui keuntungannya. Kalau misalnya hukuman ini sampai sekarang masih ada, kayaknya penjara bisa menjadi pembangkit listrik tenaga manusia ya. Dan seperti cerita ini, kalau dilihat-lihat, seseorang yang pintar itu bisa menciptakan barang yang begitu hebat, tetapi pebisnis lah yang menguangkan produk-produk ini dan menjadi produk yang berharga bagi kita semua. Oke, follow-follow, jadi video kali ini kayak gitu. Semoga follow-follow terhibur. Jangan lupa share video ini ke teman-teman follow-follow yang suka naik treadmill. Oke, makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.